Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'd. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang Allah muliakan. Insyaallah kita berada di tempat yang mulia dan insyaallah kita pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya sempurnalah amal soleh kita. Dan segala puji bagi Allah di dalam segala keadaan. Itulah ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya, sehingga diharapkan dengan rasa syukur kita kepadanya Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membawakan tema mengenai cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasul, dan cintanya kita kepada jihad di jalan Allah itu jangan melebihi cinta kita kepada hal-hal duniawiyah. Sebab kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul itu akan sekaligus menghapus segala dosa-dosa kita. Makanya jangan sampai kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul itu harus melebihi cintanya kepada apapun. Ya, sebagaimana firman-Nya, mari kita awali dengan Quran surat At-Taubah ayat 24. Surat 9, surat At-Taubah ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum
وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan-jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Shadaqallah. Ayat ini merupakan salah satu peringatan ya bagi kita selaku hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya difahami, jangan sampai yang disebutkan dalam ayat ini yaitu berupa ya, urusan-urusan di dalam keluarga, urusan-urusan saudara-saudara kita, kemudian urusan-urusan pasangan-pasangan kita, dan urusan-urusan usaha duniawiyah, perdagangan,
dan rumah-rumah yang dicintai itu jangan melebihi, ya. Jangan melebihi atau jangan lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Maka katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, abaukum, nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, kemudian wa abnaukum, jika anak-anak kalian semua, kemudian wa ikhwanukum, kerabat-kerabat, ya, atau kaum keluargamu, kemudian wa azwajukum, istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, usaha-usahamu, ya, asyirah, wa amwalun taraftumuha, dan perniagaan atau harta-harta yang kamu iktaraftumuha, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa tijaratun, perdagangan yang kamu takut takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakin, tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah kalian yang kamu sukai, tardaunaha, itu semua ahabba ilaikum minallah, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini sampai dirinci sama Allah. Jadi jika bapak-bapakmu itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu ketetapan. Jika anak-anakmu lebih dicintai daripada cinta kepada Allah dan kepada Rasul, tunggu ketetapan. Jika kaum keluarga, ikhwan, dulur-dulur, kerabat-kerabat itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, jika harta kekayaan yang kamu usahakan itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, kemudian perdagangan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, rumah tempat tinggal lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu kata Allah, tunggu, fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Jadi maksudnya banyak, ya, manusia di saat ini meninggalkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan kepada jihad di jalan Allah. Dia terus saja fokus terhadap keluarga, fokus terhadap usaha, fokus terhadap tempat tinggal, fokus saja, sementara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad di jalan Allah dia biarkan. Maka kata Allah, fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai kami, kata Allah, menurunkan atau mendatangkan keputusannya. Apa keputusan Allah? Keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Diuji dengan bapaknya, diuji dengan anaknya, diuji dengan apa? Di sini saudaranya. Terus diuji terus karena lebih mencintai mereka daripada mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jihad. Terus yang dia cintai adalah itu. Bukan berarti tidak boleh mencintai, jangan lebih cinta. Jangan melebihi kecintaannya
daripada kepada Allah, kepada Rasul dan kepada jihad di jalan Allah. Berarti kumaha? Kedah kumaha atuh? Cintana. Berarti cintana si neger tengah entong langkung pan ahabba dirinya ge. Ari ahabba teh isim tafdil. Ari isim tafdil teh jangan melebihi ahabba. Lebih engkau cintai jangan. Nah, pertanyaannya, kenapa jangan lebih dicintai? Kenapa harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad? Karena yang lebih ya, yang dicintainya itu semuanya akan lenyap. Bapak kita akan meninggal. Anak kita akan meninggalkan kita. Kemudian istri kita akan meninggal. Innalillahi. Kemudian harta kekayaan kita akan kita tinggalkan. Usaha pun akan kita tinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Rumah-rumah yang besar-besar akan ditinggalkan. Hanya dia nanti menghadap Allah sendiri, bayangkan, yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dicintainya itu. Dia langsung menghadap kepada Allah sendirian. Kami akan ya bariskan semua, akan menghadapkan mereka dengan berlutut, menghadap kami furodan sendiri-sendiri tanpa ada terjemaah pun, mempertanggungjawabkan semua. Itu semua hilang. Bapak-bapak kalian hilang. Anak-anak kalian hilang. Istri-istri kalian hilang. Semua hilang. Tinggal dia sendiri menghadap Allah. Apa yang akan dia pertanggungjawabkan? Itu maksudnya. Jadi ketika lebih dicintai itu, maka Allah mengujinya. Uji karena kita lebih cinta terhadap mereka. Bukan berarti tidak boleh cinta. Ulah leuwih teuing cintana. Jadi ulah ngangot teuing. Upami ngangot teuing tah. Kayak kaituna teuing. ulah ngangot leuwih teuing. Jadi disebat nate nya si neger tengah da urang teh matak di paparinan kacinta kanyaah teh itunya tong leuwih teuing cenah. Sabab hiji mangsa mah tunggu kata Allah. Keputusan apa keputusan Allah? Ya keputusannya adalah Allah akan mengambil satu-satu semua. Semua diambil oleh Allah. Tinggal dia sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan yang dicintainya. Apakah yang dicintainya itu sesuai dengan perintah Allah? Ya. Apakah kita kepada bapak kita sayang karena Allah? Apakah kita kepada anak sayang karena Allah? Apakah dididik di jalan Allah? Apakah kepada istri kita pun, apakah istri kita mendorong kita untuk beribadah di jalan Allah? Apakah itu kan saudara-saudara kita pun sama mendorong kepada kita cinta kepada Allah? Nah inilah. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada jihad di jalan Allah, yang maksudnya bersungguh-sungguh ya, jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka orang itu ya akan merasakan nikmatnya cinta kepada Allah, nikmatnya cinta kepada Rasul, dan nikmatnya cinta kepada jihad di jalan Allah. Bukan berarti didiamkan, orang mah daleuwih cinta ke Allah, orang mah daleuwih cinta ke Rasul, orang mah daleuwih cinta di jihad. Antepkeun we teh anak pamajikan. Itunya dulur-dulur teh adi antep we da urang mah cinta ke Allah, ngaduk-duk, salah oge. Bukan berarti begitu, akan tetapi jangan melebihi kecintaannya ya tibatan ka Allah. Pek wae naon istilah mah mencintai semua yang disebutkan ini silakan. Nah, makanya ketika seseorang lebih mencintai Allah walaupun sesibuk usaha apapun, maka dia akan menyempatkan karena dia lebih cinta kepada Allah. Culkeun heula, ecangkeun heula katanya. Anu dagang berenang ditutup heula. Ya, seperti di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Ketika waktunya azan, itu semuanya aktivitas harus berhenti karena lebih dicintai Allah daripada dagangan gitu.
Dia menghentikan pekerjaan-pekerjaannya karena dia lebih cinta kepada Allah. Gitu maksudnya teh. Cuel we da aya nu lebih dicintai gitu. Cuel we da aya nu lebih dicintai. Jadi tidak terperdaya gitu. Tidak terperdaya dengan oleh bapak-bapakmu, tidak terperdaya dengan anak-anakmu, jadi itu dilalaikan gitu. Ya, artinya tidak dilalaikan dan tidak diperdayakan. Nah, itu maksudnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad di jalan Allah. Tidak dilalaikan, gitu maksudnya. Ya, berarti lamun mencintai lebih mencintai itu semua pasek jelema cek Allah teh. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Disebut fasik karena dia lebih mencintai, kan fasikon teh cenah mengkol, dia berbelok. Seharusnya cinta kepada Allah, dia dia tinggalkan kecintaan kepada Allah, dia cinta terhadap pekerjaannya, maka dilalaikanlah dengan pekerjaannya. Wah, beak waktu nate keur gawe, beak waktu nate keur ngebon, beak waktu nate keur naon deui? Keur dagang. Pokona teu aya we waktu keur salat, teu aya pisan. Habis semuanya. Itu tak eta maksudna mah yang tidak diperbolehkan oleh Allah teh, lebih mencintai teh itu maksudnya. Jadi maksudnya tidak dilalaikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi sebut nanti orang-orang yang fasik ketika dia lebih mencintai pekerjaannya, dia lebih mencintai perdagangannya, dia lebih mencintai tempat-tempat usahanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat 63 ya, Al-Munafiqun. Ya. 63 maksudnya seperti itu. Al-Munafiqun ya, 63 ayatnya 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina la tulhikum walukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta bendamu dan jangan pula anak-anakmu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi jangan sampai menjadi orang yang rugi ketika lebih dicintai pekerjaannya,
lebih dicintai keluarganya, lebih dicintai daripada mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Rugi kata Allah. Karena apa? Ya yang dicintainya itu kalau melebihi cintanya kepada Allah, maka dia akan kecewa. Kenapa akan kecewa? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Makanya. Jadi banyak orang yang lebih mencintai pekerjaannya tibatan kepada Allah. Maksudnya lebih mencintai usahanya ketimbang kepada Allah. Cul sholat cul naon gitu. Eta we terus. Akhirnya dia rugi gitu maksudnya. Ketika berhadapan dengan Allah, dia merasakan kerugian. Alas ya, hanas kurang dibelaan. Ari geus dibela, beak. Ari geus dibela, teu nulungan. Aduh, hanas ngabelaan anak pamajikan pan gitunya, melaan naon maneh eta tisusuk tidungdung cenah usaha, melaan anak pamajikan. Ari geus dibela di akhirat temela, waduh, dan numelana ge amal, gitu. Dia akan kecewa, rugi kata Allah. Zalika wa may yaf'al zalika, upami milampah kitu, ya, mengerjakan seperti itu, faulaika humul khasirun. Ya wayahna dia akan rugi, karena dia terperdaya dengan kehidupan dunia. Yang tidak diperbolehkan adalah la tulhikum, jangan melalaikan, jangan terperdaya. Jadi orang yang lebih mencintai Allah itu culkeun we. Itu. Salam. Culkeun we. Ibadah. Maksudnya ditunda dulu ya. Kalau memang waktunya karena Allah, tunda dulu. Dia fokus dulu beribadah. Setelah itu kemudian ya dia dunia lagi, tapi dunianya sambil berzikir bahwa ini adalah perantara, ini adalah bekal untuk ibadah, ini adalah ikhtiar kita untuk ketika mendapatkan hasil daripada usaha. Alhamdulillah, berarti ini adalah bekal untuk ibadah saya. Ada ya aya ya keur infak, aya keur sedekah, bahkan aya keur zakatna, aya keur wakafna. Untuk apa? Ya untuk kita semua. Bukan hakikatnya untuk kita. Ya, syariatna mah jiga nu keur batur kan barang bere teh. Infaknya, sedekahnya, wakafnya seperti kita berikan bagi orang lain, padahal hakikatnya keur urang kene. Gitu. Banyak orang yang merasakan kerugiannya kelak di akhirat karena ya lebih mencintai usahanya lebih. Jadi ketika berhadapan dengan Allah, ya dia malah rugi. Aduh, kunaon cetak itu, teu ibadah diculkeun kunaonnya. Dia akan menangis, dia akan merasakan kerugian. Makanya Allah nyaah gitu ti ayeuna ge keur nu iman mah, yeuh jalma-jalma nu ariman ulah nepikeun ka nya melalaikan hartamu, anakmu dari mengingat Allah. Pan zikrillah teh kan wala zikrullahi akbar. Apa maksud zikir dirinya mengingat Allah itu apa? Salat. Salat itu dalam rangka mengingat Allah. Ya, ketika dia sholat, dia berarti ingat kepada Allah. Berarti dia lebih mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai jihad di jalan Allah. Matak, tepaduli, cul, we heula usaha mah, sholat we heula, tenang we. Da moal pahili. Nah, ini sulit sekali bagi orang-orang yang lebih mencintai itu semua ketimbang mencintai Allah, mencintai Rasul dan jihad di jalan Allah. Ya, kita sambung lagi setelah melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah, mari kita perhatikan kembali ya bahwa siapakah orang-orang yang
tidak dilalaikan. Kan tadi janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapakah orang-orang yang disebut oleh Allah yang tidak dilalaikan? Ya, kita buka ayatnya surat 24 An-Nur ayatnya 36 37, 38. Kita baca 36-nya saja Arabnya, selanjutnya nanti terjemahnya sampai 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu يسبح له فيها في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو والآصال. Shadaqallahul azim. Terjemahnya artinya sampai 38. Sadaqallah. Ya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Wa yudhkara, mengingat Allah, untuk disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada jihad di jalan Allah, maka dia akan memakmurkan masjid. Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Siapa lagi? Orang-orang yang mencintai Allah sehingga tidak dilalaikan, yaitu laki-laki atau orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, tidak dilalaikan. Dia sholat, dia zikir, dia bayar zakat. Ya, karena mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan
penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas, tanpa bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dibatasi, diberikan sebanyak-banyaknya. Kita fahami ya bahwa ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta di jalan Allah, maka itulah ciri-cirinya adalah orang-orang yang senantiasa bertasbih di masjid, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Mudah-mudahan, kata Allah, mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan ya, kita yang istiqomah ke masjid, istiqomah memakmurkan masjid, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jihad di jalan Allah. Karena langkah kita menuju masjid itu langkah fi sabilillah, langkah di jalan Allah. Maka pantas kata Nabi, langkah orang yang ke masjid, langkah pertama diampuni dosanya, dan langkah yang kedua diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jelas bagi kita ya, jangan sampai ya 924 tadi yang pertama, jangan sampai dilalaikan oleh itu semua, karena semuanya akan lenyap, kata Allah. Karena semuanya akan menjadi gitu kan, penyesalan jika tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita perhatikan kembali, lalu bagaimana caranya ketika kita disebut mencintai Allah. Maka kata Allah, Quran surat 3 ayat 31-32. Surat 3 ya, Ali Imran surat 3 31-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sadaqallahul azim. Ya, teh. Sadaqallah. Jadi kecintaan kepada Allah itu yaitu membuktikan kecintaan kepada Allah, maka mengikuti Rasul. Berarti ya, seiring cintanya Allah kepada kita, maka cintanya kita kepada Allah akan mampu ya mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan dicintai oleh Allah teh akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya bagaimana caranya ya kita dicintai Allah, dicintai Rasul, kita mencintai Allah, mencintai Rasul, jangan dilalaikan dengan ya harta, dengan perniagaan dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Maka katakanlah, wahai Muhammad, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, wa may ya'sihima, kata Nabi, wa may ya'sihima, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sihima, atau wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa innahu la yaduru ila nafsah, kata Nabi, maka dia tidak akan memadorotkan kecuali madorot terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika dia maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul, fa innahu la yaduru, maka sesungguhnya dia tidak akan memadorotkan illa nafsahu, kecuali madorot terhadap dirinya sendiri, wala yadurullaha syai'a, dan tidak akan memadorotkan Allah sedikit pun. Wah, luar biasa kata Nabi. Maka fa in tawallau, jika kalian berpaling, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul, berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai al-kafirin, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Berarti berpaling dari ketaatan, berpaling dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Allah menganggap orang itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Maka ya kita senantiasa diingatkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya cinta kepada Nabi. Otomatis ketika cinta kita kepada Nabi, kita pun tentu akan lebih mencintai Allah. Berarti ya kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada jihad di jalan Allah akan mampu menghapus dosa-dosamu. Maka berarti harus dibuktikan amal kita. Bukan omdo, bukan omong doang. Bukan hanya manis cinta di bibir saja. Ya. Tapi al-imanu, iman itu iqraru bil lisan, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota badan. Tasdiqu biqalbi, dibenarkan oleh hati, wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, kemudian wal amalu bil arkan, dan ada bukti pengamalannya oleh seluruh anggota badan, yaitu dibuktikan dia tidak dilalaikan dengan jual belinya,
dia tidak dilalaikan, akan tetapi dia menuju ridho Allah. Dia tinggalkan sementara itu kan untuk mengingat Allah dulu. Selanjutnya bekerja kembali karena ada waktunya. Ya, inna sholata kanat inna sholata, sesungguhnya salat itu adalah kitabam mauquta, waktu yang telah ditentukan. Kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi mengingat Allah itu lebih besar kata Allah daripada ibadah-ibadah yang lain. Surat 20 surat Toha. Cintanya kepada Allah, dia mengingat Allah karena itu lebih besar. 29:45. Dibaca saja artinya, silakan. Shadaqallah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita mengingat Allah, sholat itu apa? Apa namanya? Lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Makanya yang pertama yang akan dihisab itu adalah amalan sholatnya. Karena itu lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan jadi bainal mu'min wal kafir, ya. Jadi pemisah antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Karena sholat itu dalam rangka mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah, yaitu dari sholat. Makanya tadi sambungannya surat 24 tadi. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, jual beli untuk mengingat Allah. Karena takut nanti di akhirat dia akan rugi. Karena sholat itu sendiri adalah mengingat Allah. Nah itu dalam surat 20 baru surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Tuh, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya itulah mengingat Allah, zikir. Makanya tidak dilalaikan kata Allah orang-orang yang memakmurkan masjid, sholat, berarti orang-orang itu sedang berzikir.
Nah, disinilah hadirin ya beda fikih ya, pemahaman. Zikron katsiro ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti naon? Ada yang mengartikan ya salatlah dengan memperbanyak salat sunat. Ya, kan salatnya untuk berzikir. Itu bisa di mana-mana ke zikir mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Ya Latif, zikir. Nah, ini ya perbedaan pemahaman fikih. Nah, jadi tergantung nih mau kemana kita memahami. Kalau kita memahami secara arti daripada tafsir Al-Quran, ini jelas. Wa aqimis sholati li zikri. Tegakkanlah sholat li zikri, untuk zikir kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Karena sholat itu kan mencakup semuanya. Coba di dalam as-sholatu ad-du'a'u, sholat itu adalah doa. Sok timimiti takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini, doa. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Eta teh doa. Masuk Al-Fatihah, muji Allah, ayat deui doa. Kemudian masuk ayat-ayat ketika membacakan ayat-ayat doa bisa kan gitu. Ya. Kemudian dia ruku mengagungkan Allah, sujud, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya. Permintaan lagi, Rabbighfirli warhamni, doa terus. Sembako, 9 bahan pokok. Lalu, ya, ketika disebutkan orang yang sholat itu adalah orang yang berdoa, benar. As-sholatu ad-du'a. Sholat teh doa, ngadoa. Apalagi setelah sholat menta deui, karena menta deui gitu kan ke Allah deui. Kenapa? Ya, semakin sering meminta maka Allah semakin senang. Beda yang jelema semakin dipenta semakin liur, habannya barang penta, rodat teh ya, rungkan, itunya lila-lila, korenas atau kuring, cina. Beda dengan Allah, semakin banyak dipinta maka semakin senang, semakin dicintai Allah. Tuh, semakin banyak meminta kepada Allah, semakin dicintai. Berarti semakin dicintai, semakin diampuni dosa-dosanya. Telatnya? Gek suara. Celah. Pelan tapi pasti. Ya, oleh karena itu, ya, kita jangan dilalaikan dari zikrullah, dari mengingat Allah. Karena hanya mengingat Allah, ya, bukan hanya kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jadi Allah. Yang terpenting adalah Allah menyatakan, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati kamu akan tenang. Eta masalah nama. Ya, sebagai penutup surat 13 28 29. Surat 13 28 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Sadaqallahul azim. Tentram. Kebahagiaan. Eta jadi naon? Tentram bahagia cenah. Anu naon? Nu salat kade. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah tekan salat. Itu sudah kita rasakan. Ya. So, anu sok salat can salat di ayeuna, alah teu tenang mah teh astagfirullahaladzim ya Allah. Can salat. Nah, begitu geus beresnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jong-jon cenah. Tenang tah hatena teh. Henteu naon? Teu asa diberi kunaon gitu. Gitu. Tah teh pikih deui wae teh. Pikih. Itu ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram bener. Di salat mah geuningan tenang hati teh. Nah, ini juga ya luas tafsiran ayat ini. Dengan mengingat Allah teh kan begitu ka mana-mana teh yang diingat adalah Allah, berzikir makanya dia berzikir, mengingat Allah, astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus dia berzikir kepada Allah. Dan yang paling utama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti ada praktek berzikirnya, ada praktek sholatnya, ada praktek ngingkigna ke masjidna, ada praktekna bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Itu ya, mudah-mudahan itu semua kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat dunia akhirat dan juga semoga ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma